الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد على حبيبنا وشفيعنا وزهرنا ومصطفى مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Dari para mukarramun, para asatidz, tokoh agama, tokoh masyarakat, ibu-ibu dan yang segenap jamaah majelis ta'lim rahimakumullah. Alhamdulillah malam saat makin niki tiang permusami masih diberikan kesehatan, iman, Islam oleh Allah Subhanahu wa taala dalam terus menjalankan segala bentuk perintah-perintah di sisi Allah Subhanahu wa taala, menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, sehingga yang perlu kami bisa rauh hadir dalam tuntunan sebagaimana yang disabdakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk terus menuntut ilmu guna mengurangi kekurangan yang perlu kami secara khususnya. Kemudian semoga kita menjadi hamba-hamba Allah sesuai dengan ilmu dan amal yang akan kita laksanakan. Kedua kalinya salawat serta salam terus tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kelak dengan ucapan salawat yang bermusami niki Allah menjadikan tiang bermusami bagian daripada umat baginda Nabi Muhammad SAW mendapatkan syafaatul uzma nanti pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Hadir rahimakumullah, duduk yang belum di tempat niki walaupun bukan bagian daripada masjid maupun musalla, tapi juga bagian daripada tempat-tempat yang diberikan keberkahan. Nabi Basil bersabda Rasulullah SAW, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Andaikan belum bersami suatu saat melewati sebuah daripada taman-taman surga, anjuran baginda Nabi adalah farta'u, mentelah, duduk bersama. Dari Nabi sehingga para sahabat berketua, wa mariyadul jannah ya Rasulullah, apa itu taman-taman surga itu ya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau bersabda, khilaquz zikri wa fil riwayah, yaitu majalisul ilmi. Yang dimaksud dengan riyadul jannah adalah sebagian riwayat mengatakan tempat-tempat kita berzikir, tempat-tempat di mana kita menyebut Allah atau mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Riwayat yang lain adalah yaitu tempat-tempat majalisul ilmi, tempat di mana tempat tersebut diberikan ilmu atau dibahas perkara-perkara ilmu. Jadi alhamdulillah yang belum kami niki bagian daripada yang orang-orang pilihan yang diberikan waktu, diberikan kesempatan oleh Allah, diberikan hidayah dan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk gemar menuntut ilmu. Dan termasuk bagian daripada duduknya yang berusaha ini berada di riyadul min riyadil jannah, sebagian daripada taman-taman surga, dan duduknya yang berusaha ini akan mendapatkan ganjaran pahala dari apa yang kita tuntut
atau dari apa yang kita amalkan pada malam yang berbahagia ini. Hadirin rahimakumullah, yang duduk di tempat niki di narak jatara yang lainnya kecuali hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah bagaimana fardu ain yang perlu kami niki alami di dalam kehidupan sehari-hari untuk kita jauh lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Sehingga hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, untuk kita bagaimana menghisab, memperhitungkan diri-diri kita, cara tersembahyang, cara wudhu sawah-wah, kena apa salah, sesuai syariat, sesuai sunnah, ataukah kekurangan-kekurangan, sehingga dengan begitu kita akan memperbaiki hal-hal yang masih dalam keadaan kekurangan. Hadirin rahimakumullah, qala al-muhaddits rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fi darain amin. Al-haditsul khamis, hadis kelima makin lagi. عن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه أنه قال قلت يا رسول الله علمني عملا يقربني إلى الجنة ويباعدني من النار. Hadis niki riwayatan oleh Abi Dzar, salah satu sahabat baginda Nabi Muhammad SAW, gelar Al-Ghifari, marga radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah meridainya. Annahu qala, niya berbahasa oleh Nabi Muhammad SAW. Qultu, aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, alimni, ajah kaji, alimni amalan, ajah kaji, petituk kaji, amalan, suku amal, yuqarribuni ilal jannah, amal senu bau dekatan tiang kepada surga, wa yuba'iduni minan nar, dan dengan amal itu juga menjauhkan aku dari api neraka. Niki si maulah dengan sehidup pada zaman baginda Nabi Muhammad SAW. Sehingga Nabi Muhammad itu adalah musyarri', orang yang memberikan syariat, orang yang memberikan hukum langsung ketika seorang sahabat menginginkan ilmu, menginginkan penyelesaian tentang hukum. Jadi segala ucapan beliau, tindak tanduk beliau, amalan beliau, ketetapannya, qaul, ucapan dan ketetapannya itu semua menjadi syariat, semua menjadi hukum. Sehingga sahabat Abu Dzar niki pun secara manusia adalah dengan paling soleh. Sahabat Nabi Muhammad SAW bagian dengan jadi sahabat niki, insya-Allah pasti dalam surga. Sehingga para sahabat selain daripada yang sudah dijamin oleh Allah, ada 10 sahabat pertama yang dijamin oleh Allah pasti masuk surga. Dan semua sahabat-sahabat Nabi selama dia mati dalam keadaan Islam, maka masuk ke dalam surga. Karena yang dinamakan dengan sahabat adalah man ra'an Nabi, sai-sai sawah seriuk Nabi fi hayatihi, ketika hidupnya, baik dengan menyeriuk masa hidup dengan terseriuk masa hidup. Nah, maka ini termasuk para sahabat. Jadi itulah yang dinamakan dengan sahabat para Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dekat ngeno berketuan. Jauh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal orang yang alim, orang yang zuhud, orang yang Masya Allah, para sahabat ni. Qala qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, alimni, ajah dia. Sampai berketuan marah ni ke si saking milin dalam surga. Secara dengan jamak-jamak andin tiang bersemeton atau andin tiang kaji guru ampun tersemen ngeraus marah ni si antar si tertutup dari manusia secara perasaan. Dari sisi kedua adalah bagaimana dengan hadis ini sebenarnya
supaya pembelajaran tiang perlu kami sebagai umat bagi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allimni amalan yuqarribuni ilal jannah wa yuba'iduni minan nar. Ajah kaji ya Rasulullah, apa amalan sak ngerapatan tiang tipak surga, sak jauhan tiang tipak dari api neraka. Niki sak ketuanan si sahabat Abi Dzar Al-Ghifari. Sehingga syukur untung lah Abu Dzar sahabat Nabi itu ketua tipak Nabi, manfaat niki itu paling perlu. Saya ingat sahabat tabi'in niki dengan alim, dengan soleh, dengan zuhud, para hafiz Al-Quran, kelengian, na'udzubillah di narawah gawe, kecuali memang itu adalah takdir daripada takdir Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ditebani sili dari zaman Nabi arak dengan berzina. Anda terpikir inilah untuk berzina di zaman Nabi, Quran turun, untuk julun Nabi, bebadak jok Nabi. Ternyata tujuan ni adalah Allah menurunkan hukum bagi orang yang berzina. Ini hukumnya. Tetapi praktek langsung dipraktekkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi ternyata mereka itu adalah bagian dari takdir Allah, bagaimana Al-Quran untuk diturunkan ke muka bumi. Jadi itulah yang Allah takdirkan, sehingga dengan terjadinya sebuah perzinahan itu keluarlah hukum. Setelah dikeluarkan hukum oleh Allah, diterangkan oleh Rasulullah SAW, bagi yang sudah menikah maka wajib dirajam. Cara dirajamnya pun dipraktekkan oleh Rasulullah, disaksikan oleh para sahabat sebagai ilmu. Andin di narak kepraktekan mau ninggal Nabi, para sahabat bingung menjadi manusia. Nabi doang wah contohan tu membentang dengan ngerajam, entah cara dengan melentong. Nah, jadi satu sisi adalah semua keburukan itu ternyata sebagai dalil buat umat bagi Nabi Muhammad SAW pada masa-masa setelahnya. Kembali kepada hadis niki, bagaimana Sayyidina Abi Dzar Al-Ghifari bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ajah bang ke amal apa je aku gawe sehingga pegawaian ni ke datangan ngedekatan tiang niki tiba surga, jauhan tiang niki dan api neraka." Qala Nabi Muhammad SAW bersabda, "Idza amilta sayyi'atan fatba'ha hasanatan." Jawaban baginda Nabi Muhammad SAW, "Idza amilta sayyi'atan," andaikan engkau telah berbuat keburukan, fatba'ha hasanatan, maka ikutilah setelah keburukan itu kebaikan. Pertanyaan lain, jawaban seolah-olah lain. Entah terkicau tapi si Nabi Muhammad SAW. Padahal kan sambil si Abu Dzar, apa pegawaian seandekatan aku dengan pegawaian seno tiba surga, jauhan aku dengan api neraka. Terjawab si Nabi, "Idza amilta sayyi'atan," ande muwah gawe sesuatu keburukan, kelengian, bersiap, saling tempeler, apapun bentuk kesalahan sawah tergawe sengaja maupun tidak sengaja, idza amilta sayyi'atan, wah tergawe kelengian, fatba'ha hasanatan, maka ikutilah keburukan tadi itu dengan kebaikan, langsung gawe kesalahan. Ya, jawaban Nabi Muhammad SAW. Qala, berketuan maknanya Abi Dzar, qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, aminal hasanati qawla la ilaha illallah, apakah bagian daripada sesuatu yang hasanat, sesuatu solah, ucapan daripada kalimat la ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan atau kecuali Allah Subhanahu wa taala. Qala na'am, Nabi berkata tentu iya, dia bagian daripada wahia ahsanul hasanat, dan kalimat tersebut adalah sebaik-baiknya kebaikan.
Apa yang tiang pelunggu sami bisa dapatkan daripada hadis niki adalah bagaimana seorang sahabat bertanya kepada Nabi sebuah amal yang akan mendekatkan dirinya kepada surga, menjauhi dirinya dari perbuatan atau dari buruknya api neraka. Saya ingat seorang kehidupan ni kan kadang pegawaian tersolah, kadang pegawaian terlengih, sengaja maupun tidak sengaja. Tapi Allah, tapi Rasulullah memberikan jawaban yang pasti mendatangkan kebaikan ke dalam surga. Apa niki? Lamun pegawaian solah, maka kemungkinan besar adalah mendatangkan kepahala. Lamun pegawaian di solah pasti mendatangkan dosa. Sak kesusahan ni kan, lamun tuah berdosa mungkin tak terhapus. Lamun tuah berpahala kan tak yang terhapus, ada yang tetap jadi sebuah kebaikan. Sehingga jawaban Nabi adalah apapun gawe dari atas dunia solah maka akan mendatangkan pahala, ada yang solah mungkin tak terhapus. Ya, jawaban sabda Nabi Muhammad SAW adalah idza amilta sayyi'atan, andin tegawe suku kelengian, maka fatba'ha hasanatan, maka ikutilah dengan perbuatan baik. Ya, jawaban ini saya akan perbuatan buruk akan ditutup dengan perbuatan baik. Sehingga di dalam Al-Quran tersebut niki illa man taba, kecuali saya sak taubat, wa amana, kemudian beriman kepada Allah, wa amila amalan salihan, kemudian mengerjakan amal-amal saleh, faulaika yubaddilullahu sayyi'atihil hasanat, maka mereka itu adalah orang-orang yang diganti keburukannya menjadi sebuah kebaikan. Niki di dalam Al-Quran sebutkan. Kemudian kan kelengian yang belum sami dosa sak bertahun-tahun tegawe baru jadi kesalahan. Cara adalah illa man taba, penembe taubat. Kah melihat gawe pegawaian ini terus mulai amanah, percaya tiba di sini Allah, percaya di segala apapun janji-janji Allah, kemudian wa amila amalan salihan, gawe pegawaian sak solah, kah gawe sak lengi-lengi niki terus berubah, maka jawabannya adalah faulaika lam, dengan niki yubaddilullahu sayyi'atihil hasanat, Allah jangan ganti kelengian, keburukan, sifat iri, sifat dengki, sifat segala bentuk kesalahan sawah tegawe niki terbalik di sisi Allah jadi sebuah kebaikan. Mula dosa sekian ribu niki terganti jadi pahala sekian ribu berkat lekan taubat, beriman kepada Allah, beramal amalan yang soleh. Ia jawaban senada dengan hadis Nabi Muhammad SAW ini di Al-Quran tersebut, di dalam hadis tersebut. Kenapa? Iza amilta sayyi'atan, andin degawe kelengian, fatba'ha hasanah, maka ikutilah keburukan itu dengan kebaikan. Karena kebaikan akan menutupi keburukan. Contoh merapat yang si baru niki, ndak tidak mele bersiap, misal aja senina, atau mele tempok anak, lagu keadaan. Kadang-kadang wasolah hati angan datang balik, atau solah angan tidak berdatang kerja batur, sedang-sedang harap baik. Datangan temele sili, datangan temele ngampukan, contoh niki usahakan dan bau sejak tahan diri, ternyata terjadilah perbuatan itu. Tempok senina, tempok anak, kesumpah, kan niki kan sesuatu keburukan. Maka setelah ingat astagfirullahaladzim, gawe kesalahan, lanjut dengan mengerjakan kesalahan. Baik dengan sedekah setiap yang tiba anak yatim, sedekah tiba dengan sak miskin, maupun pegawaian sak lain. Sehingga keterangan deniki lanjutannya adalah ketua Al-Buza, sepaling solah nu apa? Ringan mu solah, paling solah malik.
Apa itu? Aminal hasanati qaula la ilaha illallah. Apakah bagian daripada sesuatu yang hasanat kalimat la ilaha illallah? Terjawab si Nabi, na'am, iya. Ahsanul hasanat, ia paling solah daripada kesolahan-kesolahan. Nah, secara kasar ada terjadi dengan sak miskin, dia tak tahu bersedekah, dia tak tahu terlalu duit lalu wirid dan sebagainya. Paling-paling dia lah tokol ingat la ilaha illallah. Ingat bahawa itu salah. Ucapin niki sekuat-kuatnya. Jangan ia paling solah kebaikan. La ilaha illallah. InsyaAllah saya nak Nabi niki kalimat la ilaha illallah niki adalah kunci tabang di sida Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya jadi manusia pengikut Nabi tabang kunci sedeman tamu surga, kunci nak surga terjauh. Molah motor dek mana tegang aku kunci dulu. Kunci dengan tamu surga adalah qaula la ilaha illallah, ucapan kata kalimat daripada kalimat la ilaha illallah. Ia wah kunci lagi. Sehingga disebutkan dalam hadis, man kana akhiru kalamahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Saya ucapan terakhir sedeman tercabut nyawa si malaikat Israel, yang dia ucapkan adalah kalimat la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dakhalal jannah, pasti dalam surga. Niki kunci niki. Jadi kunci niki kadang-kadang mele ke surga atau mele ke jauh. Artinya apa? Lamun de mele jauh, kuatan sebut, kuatan ingat, wiridan sudah sembahyang. Mun tendik mau sabilang jelu, kana mana kenyangkeun teu berjamaah, kenyangkeun teu sembahyang biasa alik balik, dedek lupa saran zikir. Dek dah mau duit 100 satak mana-mana, wah long dasa. Ya, saya nak tersebut si Nabi Muhammad dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Niki perintah dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, udzkurullaha dzikran katsira. Sebutlah Allah dengan sebutan yang banyak, atau dengan sebutan jumlah yang banyak. Duit-duit sangat niki adalah kunci daripada keselamatan masuknya kita ke dalam surga. Hadirin rahimakumullah. Dengar bang dulu.
La ilaha illallah. Okay. Jadi makna hadis niki adalah bagaimana kita bisa mengamalkan daripada ilmu yang diberikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW ketika seseorang melaksanakan atau telah melakukan sebuah keburukan, maka ikutilah keburukan itu dengan perbuatan baik. Ikutilah perbuatan buruk tersebut dilanjutkan dengan perbuatan-perbuatan baik. Baik misal terbaca Yasin atau terbaca Al-Waqiah atau baca Al-Quran atau baca Al-Fatihah atau baca segala sesuatu menunjukkan kebaikan. Sekurang-kurangnya mana-mana terbaca kalimat La ilaha illallah, ia paling sesolah-solah hasanat adalah qaul La ilaha illallah. Jadi ia tertutup kekurangan, ia tertutup kesalahan-kesalahan sawah mau gawe keburukan, baik karena pertengkaran, baik karena ekonomi, baik sengaja maupun tidak sengaja. Ia beda niki dengan sawah mau nuntut secara jamak-jamak nanti. Umpitna ada tuah mau pedengah marah niki mau tahu dan ingat insyaallah setiap pegawai yang salah kebetulan tidak sengaja tergawe, maka ikuti langsung dengan kalimat La ilaha illallah, kalimat astagfirullah, kalimat tahmid, tahlil maupun zikir niki mengandung penghapus, penutup lekan dosa salah yang berdosa niki. Jadi kan anden orang kasih baru niki terhapus oleh di sisi Allah Subhanahu wa taala dosa ini, berarti kan kosong. Secara dengan pedagang atau dengan sagirang demen matika, anden berutang 10.000 lagu berduit de cadangan kepeng 10.000, maka 10.000 niki nutupan utang 10.000 niki. Sekitidaknya anda dah maju di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tergitak dosa tende arah, tergitak pahala tende arah. Beda tiap cocok ketolok dalam marah nikah. Segera Allah Taala jangan suruh neraka lain, dosa tende arah, wah bisa tertutup. Utang tende arah, baru-baru niki yang penjadatan polisi jangan dukap. Tidak mungkin secara akal logika tenika. Anda bawa kat baru ni kosong-kosong jari niki dosa terluit, pahala terluit, sak dosa pahala luit niki tertutup segala dosa sak luit niki bis kosong lek dosa, kosong lek pahala. Maka di darat lain apa niki saya sak beriman hati arak kalimat iman, arak saksi yakin hati dengan niki nyadu di sisi Allah Subhanahu wa taala, nyadu di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ampun mati arak sebut dengan Hindu, kafir, tama Islam. Suhal syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ampun mati kira-kira bendai. Jadi ketua luah gawe pahala di luah. Jadi ketua gawe dosa, kita masalah. Dosa sak dalam keadaan non-muslim akan terhapus secara langsung. Diibaratkan anak bayi yang baru lahir, dia menggawe dosa. Maka beda cocok terjauh sisi Allah kecuali dalam surga. Nah, meraknikalah dalam artian tentang secara matika, secara dengan berdagang hitung-hitungan, anden luwek pegawaian buruk sawah mau tergawe di atas dunia niki, maka jawabannya tidak ada lain
mantaba saya taubat engkah gawe golongan niki, wa amana beriman tiba di Allah Subhanahu wa taala atas segala bentuk janji-janji Allah, wa amila amalan salihan gawe segala bentuk saleh, fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanah, maka mereka itu nanti Allah akan ganti keburukan-keburukannya itu menjadi kebaikan. Malah niki Al-Quran lebih mencolah balik. Hadis niki nutup sikit dosa tertutup isi sikit kebaikan. Bis tutup. Lalu dalam firman Allah Taala niki dengan sak gawe keluhan baru niki taubat, beriman, kemudian gawe kesalahan, terbalik dosa niki jadi kesalahan. Berarti semua menjadi kebaikan. Sehingga ketika berdiri di hadapan Allah yaumul hisab, maka itulah orang-orang yang nantinya mengambil catatan amal niki menggunakan tangan kanannya. Barang siapa menerima surat di kanan, itu tandanya dapat ampunan dari Allah yang bersifat Rahman, maka baginya surga tempat yang aman. Jadi inilah jawabannya nanti. Hadir rahimakumullah. Selanjut sekedip tentang fikih sarupin sampun mulaian bahas wasailut taharah al-asya allati yutahhiru biha. Ada 4 alat yang digunakan untuk bersuci. Sapanambe al-ma'u air, kadu dengan bersuci, and then temele wudu kadu harus air, and then temele nabi aran mandi maka menggunakan air, and then najis ele lantai, ele pakaian, ele telekong, ele karpet dan sebagainya, maka yang digunakan yang pertama adalah air. Idza kana tahuran, jika air itu termasuk yang suci, pokok ndak kadu air sak najis. Yang kedua at-turabu, debu. Anden di arah air, maka debu terkadu untuk bersuci. Tayamum. Idza kana tahiran, jika debu itu dalam keadaan suci. Tahuran, tahuran, suci dan menyucikan. Khalisan lahu gubarun, yang kosong dan memiliki debu gubar, ia terkadu untuk bersuci. Bagi dengan daerah misal daerah terpencil sulit air, maka lamun jamil sembahyang tayamum dulu. Yang ketiga adabik, alat untuk menyamak atau bagi kulit niki sak tepersik, ia teparan dabik. Idza kana khirifan, jika alat tersebut yaitu tajam, yanzi'ul fudalati 'anil jildi, dia menghilangkan daging-daging yang akan membusuk di dalam kulit tersebut atau di kulit tersebut. Yang keempat al-hajarul istinja, batu kadu untuk sebagai alat untuk istinja di arah air wah demene, maka boyak batu. Anden batu niki sakit luwekna harus berdua telu arah, ujung sak sakit, ujung sak kedua, ujung sak ketelu keteh. Alik boyak batu salainan sampai yakin suci. Niki jika berada di daerah sak di arah air, lagu lamun arah di daerah air, maka batu baru jok air ia paling solah. Idza kana qali'an, syarat batu niki bisa mengangkat najis. Jamidan, batu niki kuat ndek engkepur. Tahiran, batu no suci ndek nonos najis. Wan tekadu si dengar. Gaira muhtaramin, ndek batu no batu sak hormati, misal hajar aswad dan yang lain. Atau seperti emas dan intan perak nika. Nah, itu yang penting dia batu. Jadi itu bagian daripada alat-alat yang digunakan untuk kita bersuci. Hadir rahimakumullah, dikienkah dulu dekat-dekat ya sekedik, mudah-mudahan napi sak te pirengan, napi sak terdengah niki bau te kadu, bau te amalan mana-mana sekali. Sehingga para ulama mengatakan amun mele nangker ilmu sak terdengah, amalan mana-mana sekali, sekurang-kurang.
di dalam hidup dan niki ndik terbau kuat kadu mana-mana sekali niki bukti tuah jadi hadapan Allah era nuntut dari mau tak ilmu maka kuat insyaallah apa sawah tergerak niki lamun mulai tak amalan ndik jak bau kerang mana-mana sekali. Hadirin rahimakumullah, untuk itu mari kita